Oke, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan semua sehat selalu, sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat juga keuangannya. Di sore hari ini saya ingin membahas tentang pengobatan secara... Ini saya bersama ayam saya ingin membahas bagaimana insya Allah kita sehat secara mental dengan tidak perlu menggunakan obat-obat antidepresan. Kenapa kita bisa mental kita itu tidak sehat? Karena kita terlalu banyak menggunakan akal pikiran kita. Padahal sejatinya yang menggerakkan badan kita adalah Allah Ta'ala, yang memberikan persoalan kita adalah Allah Ta'ala, dan yang memberikan jawaban kita adalah Allah Ta'ala juga. Tapi kenapa banyak manusia di luar sana, mereka dengan cara pola berpikir mereka itu, mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada kehidupan mereka. Awal pembuka kita, kenapa banyak orang-orang di luar sana yang sedang tidak baik-baik saja mentalnya. Memperkuat jiwa kita tanpa perlu menggunakan obat-obat antidepresan. Jawabannya sederhana. Sering-seringlah kita bermain dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu tidak perlu mereka ketakutan bagaimana apa yang terjadi besok. Mereka hanya tahu mereka bermain-main sore ini, besok insya Allah bisa bermain-main juga. Ketika mereka maghrib, mereka pulang. Ketika malam orang tuanya suruh tidur, mereka pun tidur. Ketika pagi mereka ingin berangkat ke sekolah, mereka akan berangkat ke sekolah. Mereka nggak banyak pikir. Tapi kehidupan mereka bahagia-bahagia saja. Padahal yang katanya orang dewasa lebih banyak ilmunya, lebih banyak duitnya, lebih banyak pengalamannya. Kenapa tidak sebahagia mereka para anak-anak kecil? Selalu kita diskreditkan, kena hukum sosial kita ini. Inilah, yang itulah. Tapi anak-anak kecil itu tidak peduli. Mereka hanya tahu mereka bahagia. Dan orang-orang tua yang sudah sepuh juga begitu. Mereka itu bisa menikmati hidup daripada anak-anak muda. Mereka di sore hari pergi minum teh. Mereka di sore hari atau di malam hari pergi tahlilan, mengunjungi wiritan, bertemu dengan kawan-kawan yang sudah tua, sama-sama pergi ke masjid, baik di subuh. Mereka lebih bisa menikmati hidup. Kenapa anak-anak muda itu sulit untuk menikmati hidup? Bahkan anak-anak muda itu sering terkena penyakit mental. Persoalannya itu karena sudah lupa mereka bagaimana cara menikmati hidup. Saya dan yang lain juga harus terus belajar bagaimana cara menikmati hidup. Itu yang satu. Kenapa kita harus bercermin banyak kepada anak-anak dan melihat banyak kepada orang-orang tua, orang sepuh. Setelah melihat apa yang harus kita temukan dan apa yang bisa kita pelajari, ternyata banyak orang di luar sana yang sudah lupa bagaimana caranya hidup. Mereka banyak memikirkan persoalan bagaimana kehidupan esok hari. Sehingga mereka khawatir. Mereka datang pagi hari di kantor, pulang menjelang maghrib, bahkan ada yang sudah maghrib. Sehingga kalau misalkan di luar daripada itu mereka khawatir bahwasanya besok mereka tidak akan bekerja lagi, dimarahi bos dan yang lain-lain, sehingga mereka terus melakukan repetition. Pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang malam. Yang ada hanya weekend. Weekend istirahat. Pergi pagi, pulang malam. Terus sampai mereka di penghujung umurnya, mereka baru sadar ternyata yang mereka lakukan itu banyak sia-sia dalam tanda kutip. Banyak yang tidak bisa menikmati waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hingga dimulailah kesehatan mental itu dari mengurus waktu. Ini dia sudah masuk. Kita mengurus waktu itu, kita berbicara waktu itu untuk orang-orang yang telah banyak beban pikirannya, dipikirkannya, maka dimulailah sebelum subuh. Kalau bisa, bangun sebelum subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, usahakan untuk jalan kaki 5 menit atau 10 menit tanpa alas kaki. Coba ikutin. Untuk memperkuat kesehatan mental. Jalan 10 menit tanpa alas kaki. Di tanah bagus, di aspal yang tidak ada batu atau kerikil ataupun kaca, itu pun bagus. Jalan terus 10 menit setelah sholat subuh. Kemudian duduk seperti saya ini. Setelah jalan 10 menit subuh, ketika matahari sudah mulai terbit, duduk. Pandangi matahari, hirup oksigen tanpa memikirkan apapun selama 10 menit. Bisa dilakukan, tenang.
Jangan ada pikir apapun. Selama 10 menit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalkan lebih banyak lebih bagus. Tapi saya menyarankan hanya 10 menit saja. Duduk tenang, dengarkan suara angin, dengarkan suara ayam. Nah, itu saya lagi pelihara ayam. Nikmati hidup, dengarkan suara ayam, dengarkan suara ocehan istri kalau misalkan masih sudah mempunyai istri. Anggap itu adalah salah satu sharing-sharing. Karena sharing juga itu bisa memperkuat kesehatan mental. Pagi hari, sharing-sharing sama istri yang jomblo, kasihan deh lu. Bercanda-bercanda. Nah, setelah itu baru mulai makan. Kalau bisa, jangan makan kenyang-kenyang pada saat pagi. Cukup makan sesuap, 2 suap, atau beberapa kue, minum air putih, cukup. Kemudian pergi beraktivitas. Yang sekolah, pergi sekolah. Yang pergi bekerja, pergi bekerja. Santai. Jangan usahakan memikirkan yang terlalu berat. Ketika Anda berada di perjalanan naik kereta, pikirkan yang ada di depan Anda. Jangan mikirkan kalau bisa, jangan memikirkan keadaan. Bagaimana nanti di kantor, bagaimana ketemu dengan kolega, bagaimana ketemu dengan atasan. Jangan pikirkan hal tersebut dahulu. Naik motor, santai. Naik mobil, nyantai. Kalau ada teman bicara, sharing aja. Gimana keadaan, berapa lama kerja, oh tinggal di mana, berapa anak, berapa, sharing. Nikmati hidup, mulai menikmati hidup dengan cara apa? Dengan cara sharing. Sampailah ketika sudah di motor, pergi ke kantor, waktunya bekerja, yang ada di depan laptop, yang ada sebagai tukang bangunan, sebagai tukang bangunan susun batu bata, atau ada yang bekerja sebagai teknisi, ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai driver, kerjain aja. Kalau bisa, tidak terlalu banyak memikirkan hal yang akan terjadi nanti. Jalan. Sampai siang hari, tibalah sholat zuhur. Sholat zuhur, kalau bisa berjamaah lebih bagus. Bertemu dengan para jemaah-jemaah, berwudu. Kalau misalkan nggak dibolehkan pimpinan, berarti lingkungan kerja Anda itu sedikit bermasalah. Bagi yang muslim, jika tidak diperbolehkan pimpinan untuk sholat zuhur berjamaah, atau ada waktu istirahat, kamu tidak boleh menggunakan waktu tersebut untuk sholat berjamaah, maka pikirkan kembali kenapa kamu harus bekerja di perusahaan tersebut sementara pimpinan kamu itu tidak mengizinkan kamu untuk sholat berjamaah di situ. Dah, setelah sholat zuhur, nah ini dia, kalau bisa tidur 10 atau 15 menit insya Allah lebih bagus. Tidur saja 5-10 menit, istirahat, berzikir, tertidur 15 menit. Karena ketika kita tidur, kita mengistirahatkan mental kita yang terlalu banyak berpikir itu. Salah satu ciri untuk menikmati hidup adalah kamu dapat tidur dengan nyenyak. Nah, bermohon sama Allah Ta'ala agar bisa ditidurkan pada waktu siang hari, 15 menit. Cukup. Kemudian baru makan. Boleh makan siang. Cukupnya. Kalau mau balik ke kantor setelah itu, balik lagi ke kantor. Kerja apa yang bisa dikerjakan. Jangan terlalu banyak pikiran. Sudah? Tibalah waktu asar. Jangan lupa sholat asar berjamaah lagi. Karena ketika sholat berjamaah, kadang-kadang sebelum wudhu, kita itu sering sharing sama orang-orang yang berwudhu di samping kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Itu dapat memperkuat kesehatan mental kita dengan sharing sebelum wudhu. Bahkan setelah sholat berjamaah asyar pun, ketika kita bertemu di mana, kerja di mana, berapa lama, dan yang lain-lain, itu juga dapat memperkuat kesehatan mental kita dengan cara sharing. Apalagi sharing setelah sholat asyar telah ditunaikan, itu insya Allah lebih bagus. Nah, setelah sholat asyar, kemudian jam 4, jam 5, waktunya pulang-pulang. Kenapa banyak orang yang tertekan ketika bekerja di kantor? Karena mereka itu kurang berani pulang tepat waktu. Mungkin bolehlah molor atau siap-siap lebih dari sejam. Tapi setelah selesai itu banyak orang yang sulit.
Kadang-kadang di kantor saya pun seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mempunyai kehidupan selain kehidupan di kantor. Saya mempunyai kehidupan pada anak-anak saya. Saya mempunyai kehidupan bersama istri dan anak-anak saya, bersama keluarga saya. Jika itu tidak kita tunaikan, maka mereka akan meminta hak mereka. Dan itu dapat mengganggu kesehatan mental kita. Jadi, sholat asar, pulang. Di kendaraan kembali lagi, jangan memikirkan apapun. Santai aja. Ngelihat ada motor, wah motor lewat, liatin aja. Berusaha seperti itu untuk tidak terlalu memikirkan yang lain-lain. Karena ketika kita memikirkan, kenapa motor dia lebih bagus ya? Kenapa tadi si fulan? Oke, saya lupa. Ketika pulang, jangan memikirkan keadaan kantor yang tadi itu seperti apa, kejadian-kejadian di kantor. Sudahlah, kalau bisa kita lupakan, mulailah hidup baru. Karena dengan begitu, lembaran-lembaran kehidupan yang Allah Ta'ala berikan, kita bisa menulisnya dengan tinta-tinta baru, aktivitas-aktivitas baru. Jangan lagi dibalik lagi. Oh, tadi si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini. Yang ada jadi menambah beban pikiran. Jadi dengan seperti itu, kita jadi bisa lebih menikmati hidup. Nah, sore tiba. Sampai pulang mungkin dekat maghrib. Jika punya anak, jangan bawa urusan kantor, jangan bawa urusan duniawi ke dalam rumah. Buatlah keadaan kita itu bahagia ketika pulang ke rumah. Kita berikan hadiah kepada anak-anak kita. Permen, 2 permen, 3 permen gak masalah. Kita berikan juga hadiah kepada istri-istri kita. Beberapa potong roti, makanan. Istri kita insya Allah udah sangat-sangat bahagia dengan hal tersebut. 2 permen, 3 permen anak kita yang masih SD itu sangat bahagia dengan kedatangan kita. Berusahalah untuk memberikan hadiah-hadiah tersebut. Karena ketika anak-anak kita bahagia, vibrasi bahagia mereka yang terpancar itu dapat membahagiakan hati kita. Karena qurrata ayun itu adalah doanya Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan ketika mata kita tersejuk melihat anak-anak kita yang sehat, tertawa, itu dapat memperkuat kesehatan mental kita lagi. Nah, balik maghrib. Ya, sholat di rumah boleh. Kalau misalkan sholat di masjid juga boleh. Setelah itu apa? Setelah itu usahakanlah membuka beberapa ayat Al-Quran secara random, baca, kemudian resapi artinya. Mudah-mudahan kita dapat iktibar ketika membuka halaman Al-Quran itu ketika habis selesai sholat maghrib. Apa ayat Al-Quran, apa pesan-pesan yang Allah Ta'ala sampaikan, yang ingin sampaikan kepada kita. Nah, itu dibaca, diresapi. Kemudian sampailah saat Isya. Mungkin ada yang mau makan malam sebelum Isya, ada yang sesudah Isya, terserah. Nah, setelah selesai Isya, berbicara lagi dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, berbicara dengan istri sekedarnya. Kalau misalkan ada yang ingin melakukan aktivitas lain setelah Isya, dipersilakan. Tapi usahakan jangan memakai pikiran. Mungkin ada yang ingin membaca buku, baca. Ada yang ingin membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Ada yang ingin sekedar menikmati makanan, nikmati makanan. Ada yang ingin meminum kopi, bercanda tahu. Ada mungkin yang ingin menonton TV, nonton TV. Jangan pakai beban akal pikiran. Nikmati apa yang ada di depan. Nikmati kopi yang rasanya manis. Sehingga kita itu terbiasa untuk tidak memakai pikiran dalam melakukan sesuatu. Kita bukan disuruh tafakur ketika melakukan sesuatu tersebut. Karena ketika tafakur itu ketika lagi nyantai, melihat ciptaan Allah Ta'ala, langit tinggi tanpa tiang, bumi terhampar, laut membawa ombaknya, memberikan tiupan angin sehingga kapal bisa berlayar. Itu. Tapi ketika hal-hal yang lain, ketika kita menggunakan pikiran untuk memikirkan sesuatu yang bukan penciptaan Allah Ta'ala, itulah yang menyebabkan kesehatan mental kita bukan bertambah baik, melainkan bertambah buruk atau bertambah kacau. Sehingga yang harus kita lakukan adalah pada saat setelah selesai sholat Isya, berbicara dengan
anak-anak dengan istri yang sudah mempunyai istri dan keluarga yang sudah mempunyai keluarga itu lebih baik dibandingkan dengan memikirkan kerjaan-kerjaan yang telah kamu lakukan pada siang hari atau pagi hari atau sore hari. Nah, setelah selesai itu barulah tidur. Tidur, jangan memikirkan lagi kejadian apa yang terjadi di kantor atau kejadian apa yang terjadi tadi. Udah tidurlah. Tanpa obat, antidepresan paling ampuh adalah berzikir. Kalau kita berzikir sebelum tidur, niscaya setan itu akan sebel sama kita. Dia akan menimpuk-nimpuk mata kita dan membuat kita lebih menguap ketika kita berzikir. Kenapa? Karena setan itu akan lebih bagus untuk menyuruh kita tidur daripada kita berzikir. Coba tes resep itu. Kalau nggak bisa tidur, coba berzikir. 5 menit, 10 menit. Insya Allah orang yang susah tidur akan cepat tidur. Ya, karena saya sudah melakukannya dan melaksanakannya, insya Allah itu juga akan bagus resep untuk cepat tidur. Kemudian tidur malam hari, alhamdulillah kalau bisa berniat tahajud. Kemudian bangun pagi hari dan lakukan itu terus menerus selama seminggu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkahi kita, memberkahi langkah kita, dan Allah Ta'ala akan memberikan ampunan untuk kita, dan akhirnya akan memperkuat mental kita sehingga kita bisa lebih memaknai hidup dengan cara yang sangat baik. Karena hidup ini cuma 3, jalani, nikmati, dan syukuri. Itu dari saya. Mungkin lain kali kita akan bertemu, dan bagi teman-teman, percayalah, kesehatan mental itu insya Allah bisa disembuhkan dengan tanpa obat. Salah satunya dengan sedikit menggunakan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.